dampak buruk narkoba tidak perlu diragukan lagi. Namun kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja justru semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini sangat disayangkan karena narkoba tidak hanya mengganggu prestasi akademik, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2018, setidaknya ada 2,2 juta remaja dari 13 provinsi di Indonesia yang menggunakan narkoba. Ada banyak faktor tertentu yang dapat memengaruhi kemungkinan penyalahgunaan atau kecanduan narkoba pada remaja. Apa saja faktor itu? Pertama, pemicu remaja menggunakan narkoba. Berikut ini adalah berbagai faktor yang dapat membuat anak-anak dan remaja lebih berisiko terjerumus dan menjadi pecandu narkoba. Pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari teman sebaya merupakan faktor resiko yang tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Ikut teman atau agar diterima di pergaulan dapat memicu remaja untuk mulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Selain teman, anggota keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat remaja kecanduan narkoba, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif, misalnya karena tidak bisa menghadapi toxic parents atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan saudara. Kedua, faktor psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan perilaku, atau masalah psikologis seperti depresi dan gangguan cemas lebih beresiko mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka, mengkonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang mereka alami. Faktor genetik. Faktor keturunan juga menjadi salah satu faktor resiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Seorang remaja beresiko besar menjadi pecandu narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol. Keempat, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba, hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Peneliti menunjukkan bahwa narkoba pada usia muda akan meningkatkan risiko menjadi pecandu di kemudian hari. Penting untuk memahami berbagai faktor risiko tersebut sehingga dapat dilakukan upaya-upaya guna mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Tanda-tanda remaja menjadi pecandu narkoba. Remaja yang menggunakan narkoba bisa menunjukkan beberapa tanda dan gejala spesifik. Nah, ini penting Mas Bro, maupun psikologis berikut ini. Kalau tanda fisik, berikut ini ada beberapa tanda dan gejala fisik yang dapat dikenali dari seorang pecandu narkoba. Pertama, mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar, perubahan pola makan atau pola tidur, penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat, sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam, sulit atau tidak bisa tidur, perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan, sering mimisan,
bentuk yang tidak kunjung sembuh, mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Tanda perilaku dan psikologis. Selain gejala fisik, remaja atau orang dewasa yang menggunakan narkoba juga bisa menunjukkan beberapa tanda dan gejala psikologis atau perubahan perilaku seperti lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu, perubahan suasana hati secara tiba-tiba, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya, sulit konsentrasi, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu, cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial, sering bolos sekolah dan prestasi akademik menurun. Tidak hanya gejala psikologis di atas, seorang remaja yang kecanduan narkoba juga seringkali berperilaku buruk, seperti mencuri atau menjual barang-barang hanya untuk membeli narkoba. Kerap terlibat dalam perkelahian dengan teman atau sering berselisih dengan keluarga dan guru. Gejala spesifik dari jenis narkoba yang dikonsumsi. Selain gejala fisik dan psikologis, gejala yang lebih spesifik juga dapat muncul tergantung jenis narkoba yang dikonsumsi. Berikut ini adalah tanda dan gejala fisik akibat efek narkoba berdasarkan jenis narkoba yang digunakan. Obat golongan stimulan. Beberapa contoh narkoba yang termasuk golongan stimulan meliputi kokain, ekstasi, dan amfetamin. Narkoba jenis ini dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah, sulit tidur, tidak bisa diam, sering lapar, dan mudah lupa. Obat golongan depresan. Narkoba yang termasuk obat golongan depresan seperti obat penenang, heroin, dan ganja akan membuat penggunanya merasa lebih rileks, ngantuk, napas melambat, tekanan darah menurun, detak jantung melemah, dan proses berpikir jadi lebih lambat. Obat halusinogen. Obat halusinogen terkadang juga disebut sebagai obat psikedelik. Contoh narkoba yang termasuk dalam golongan obat halusinogen adalah magic mushroom, LSD, ketamine, ekstasi, dan ganja. Narkoba jenis ini dapat menimbulkan halusinasi, perubahan suasana hati, mual, pusing, dan muntah-muntah. Cara mengatasi kecanduan narkoba pada remaja. Sebagai orang tua, penting bagi Anda untuk membekali anak dengan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dengan informasi yang jelas dan akurat. Anak-anak dan remaja akan mengerti dan memahami bahaya narkoba. Saat menjelaskan perihal bahaya narkoba pada remaja, hindari penggunaan kalimat yang cenderung menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, bro. Sebaliknya, berikan informasi yang jelas mengenai efek dan konsekuensi dari penggunaan narkoba. Jika anak sudah terlanjur atau terbukti menggunakan narkoba, tetap hadapi dengan bijak dan terbuka. Sebagai orang tua, Anda mungkin sangat kecewa dan emosi Anda sudah memuncak dan mudah terpancing. Namun cobalah untuk berbicara dengan tenang agar anak merasakan adanya kepedulian, empati, dan kasih sayang. Dengan mendengarkan dan memberikan ruang kepada anak untuk berbicara, mereka bisa menjadi lebih jujur untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi dan alasan mereka menggunakan narkoba. Jika anak Anda menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba pada remaja, Anda dapat membawanya ke psikiater untuk menjalani konsultasi dan pemeriksaan psikologis maksudnya. Setelah melakukan pemeriksaan psikiater, mungkin akan menyarankan
anak untuk menjalani sesi psikoterapi, rehabilitasi narkoba, dan memberikan pengobatan untuk menangani kondisi anak Anda yang mengalami ketergantungan narkoba. Nah, itulah Mas Bro ya, informasi sedikit yang mudah-mudahan banyak berguna dan bermanfaat buat kita semuanya ya. Kita akhir aja dulu video yang satu ini. Sebelum kita mengakhirinya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube ini. Semoga bermanfaat buat seluruh anak bangsa Indonesia. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.